Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu bedah kisi-kisi PJOK. Dikarenakan Pak Ikun mengalami tadi gangguan, jadi Pak Ikun mohon maaf untuk uploadnya video kisi-kisi bedah kisi-kisi PJOK di kelas 3 mengalami keterlambatan. Tapi tidak apa-apa, bedah kisi-kisi ini bisa kalian buka sewaktu-waktu sehingga kalian bisa mempelajari sebelum pelaksanaan ujian akhir semester ganjil. Anak-anak, untuk bedah kisi-kisi ini kalian bisa kalian dampingi, kalian siapkan, yaitu kisi-kisinya yang sudah Pak Ikun bagikan. Terus yang kedua buku tema. Yang ketiga yaitu kalian bisa menggunakan catatan yang telah Pak Ikun berikan. Jadi di situ materi-materi sudah Pak Ikun berikan sehingga kalian bisa untuk memulai untuk belajarnya. Anak-anak, Pak Ikun tidak lupa sering-sering mengingatkan, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita semuanya terjaga dari virus COVID-19 dan semoga imunitas tubuh kita dapat menolak serangan-serangan COVID-19. Anak-anak, untuk melaksanakan itu maka kita laksanakan 3M. Protokol kesehatan itu minimal kita melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu minimal kalian melaksanakan 3M tersebut. Oke, sekarang kita bisa memulai bedah kisi-kisinya. Yang pertama, silahkan dibuka buku kalian dan kisi-kisinya, buku tema 1 sampai tema 4 dan buku catatan serta kisi-kisi. Oke, anak-anak ya, ini pertama kita lihat yaitu kisi-kisi penulisan soal penilaian akhir semester 1 PJOK kelas 3 tahun pelajaran 2020-2021. Ini soal ini sebanyak 40 soal yang terdiri dari 20 soal isian, 15 jawaban singkat dan 5 uraian. Nah, oke. Tidak perlu lama-lama, kita langsung buka, kalian dibuka buku tema satunya, buku siswa tema satunya dan buku catatannya. Dilihat nomor 1 indikator soalnya, yaitu disajikan sebuah pernyataan tentang konsep bergerak berlari. Siswa dapat menyebutkan pola gerak dasar berlari. Jadi pola gerak dasarnya berlari seperti apa? Kita lihat di buku tema kalian. Ya, di buku tema kalian kita lihat. Oke. Di halaman 16 dan 17 di situ ada gerakan berlari. Di buku temanya dilihat, di buku tema satunya, yaitu berjalan ke samping kiri, berjalan ke samping kanan, berjalan ke depan, berjalan ke belakang dan lain sebagainya. Silakan kalian lihat di buku kalian, di buku tema. Sekarang kalian lihat di halaman 17 lanjutannya, ini berlari. Jadi ada garis start, ada garis finish. Garis start itu yaitu untuk tempat memulai berlari, dan finish, garis finish itu adalah tempat atau garis akhir ketika habis berlari. Itu namanya garis finish. Kalau start itu adalah awal untuk berlari, garis untuk awal berlari. Finish itu adalah garis akhir ketika berlari. Oke, bagaimana caranya berlari? Yaitu kemarin sudah Pak Ikun divideokan bagaimana berlari. Badan condong ke depan, ya, badannya condong ke depan. Ada gerakan ayunan tangan. Setelah itu apa? Ada gerakan kaki, langkah kakinya lebih cepat daripada berjalan. Oke. Selanjutnya,
Ya. Kisi-kisi selanjutnya nomor 2, disajikan sebuah gambar tentang konsep melompat. Siswa dapat menjelaskan gerakan melompat. Ya. Jadi gerak itu ada dua, jenis-jenisnya untuk melompat dan meloncat biasanya perbedaannya sangat tipis sekali. Kalau melompat itu tumpuannya berapa kaki? Tumpuannya melompat itu tumpuannya 1 kaki. Kalau meloncat tumpuannya 2 kaki. Oke, ini nomor 2, disajikan sebuah gambar tentang konsep melompat. Oke. Kita lihat di buku temanya melompat. Nah, ini berlari, ini gerakan berlari. Di halaman 63-64 ini gerakan berlari. Nah, ini gerakan melompat ini ya. Ini gerakan melompat ini ya. Ini melompati apa? Ini melompati tali. Ya, ini gerakan melompati tali. Dilihat di halaman 113 dan 127. Selanjutnya, nomor 3, disajikan sebuah gambar tentang konsep kombinasi berjalan dan berlari. Siswa dapat menyebutkan cara melakukan permainan kuda-kudaan. Permainan kuda-kudaan, dilihat permainan kuda-kudaan, kita cari permainan kuda-kudaan di sini. Gendong-gendongan itu loh. Nah, ini permainan gendong-gendongan atau kuda-kudaan. Nah, permainan gendong-gendongan atau kuda-kudaan ini bagaimana cara bermainnya? Ini di halaman 32 dan 33. Ini di tema 1 pembelajaran 4. Subtema 1 pembelajaran 4 ini bermain kuda-kudaan. Nah, ini bermain kuda-kudaan merupakan salah satu kegiatan olahraga. Bermain kuda-kudaan dapat membantu memperkuat apa? Tangan dan kaki. Di situ ada ya di buku halaman 33 di tema 1. Selanjutnya nomor 4. Ya, nomor 4. Disajikan sebuah gambar tentang konsep kombinasi berjalan dan melompat. Siswa dapat menyebutkan bentuk latihannya. Ini tentang materinya permainan engklek. Kita cari. Nah, kalian tinggal melihat di bukunya tentang permainan engklek. Kita cari ya. Permainan engklek. Nah, ini hampir sama dengan permainan engklek. Di halaman 170. Nah, ini meloncat, ini gerakan meloncat. Ini permainan engklek. Di halaman 170 dilihat. Nah, kalau di sampingnya ini 158 ini namanya permainan rangku alu ya, permainan rangku alu namanya. Oke, selanjutnya nomor 5, disajikan sebuah pernyataan tentang konsep kombinasi meliukkan badan dan memutar badan. Siswa dapat menyebutkan pola gerak dasar. Gerak meliukkan badan. Nah, gerak meliukkan badan ini berarti di tema 2. Tema 2 ini, gerak meliukkan badan ini, kita lihat seperti gerak non lokomotor itu loh. Ya. Kalau melompat, meloncat, berlari itu gerak lokomotor. Kalau meliukkan badan, menekuk, mengayun, memutar itu namanya gerak non lokomotor. Nah, kita cari materinya di tema 2. Ini tema 2 ini. Badan berdiri tegak, rentangkan kedua tangan ini. Ini melakukan pemanasan. Di halaman 33 dan 34 ya. Ini memutar, menekuk, mengayun ya. Ini permainan tapak gunung. Tadi permainan tapak gunung yang tadi yang nomor atasnya tadi ya. Ini bentuknya latihannya seperti ini, lapangannya bentuknya seperti ini. Oke, selanjutnya nomor 6. Nomor 6 ya. Disajikan sebuah pernyataan tentang konsep kombinasi memutar dengan meliukkan badan. Siswa dapat menentukan anggota tubuh yang digunakan untuk gerakan mengayun. Gerakan mengayun ya. Gerakan mengayun. Mana tadi? Gerakan mengayun. Nah, ini
memutar lengan, memutar pinggang, menekuk kaki. Nah, ini termasuk gerak non lokomotor. Nah, ini juga gerak non lokomotor. Ini memutar, ini meliukkan badan. Nah, ini ya halaman 16 dan halaman 17. Nah, di situ ada ya di tema 2. Ini karena sudah masuk tema 2. Gerak non lokomotor itu berada di tema 2. Oke, selanjutnya kita ulang lagi. Ya, nomor 6, disajikan sebuah pernyataan tentang konsep kombinasi memutar lengan, meliukkan badan sesuai dengan menentukan anggota tubuh yang digunakan untuk gerakan mengayun. Nah, gerak mengayun yang bisa digunakan anggota tubuhnya untuk mengayun itu apa? Yaitu tangan. Kaki apa bisa diayun? Bisa, kaki bisa diayun. Nah, nomor 7, disajikan sebuah gambar tentang konsep kombinasi gerak meliukkan badan dan memutar lengan. Siswa dapat menyebutkan manfaat latihan gerakan pesawat terbang. Gerakan pesawat terbang manfaatnya untuk apa? Itu bisa untuk melatih keseimbangan. Jadi melatih manfaat latihan pesawat terbang itu melatih keseimbangan. Karena apa? Berdiri satu kaki, tangan direntangkan, salah satu kaki menjadi tumpuan dan beberapa satu kakinya lagi untuk direntangkan ke depan, ditarik ke depan ataupun ke belakang. Nomor 7. Ini sudah ya, maaf. Nomor 8, sekarang lanjutnya nomor 8. Disajikan sebuah gambar tentang konsep gerak mendorong. Siswa dapat menyebutkan gerakan yang dilakukan pada gambar. Kita lihat gerakan mendorong ya. Gerakan mendorong. Nah, ini. Kalau yang sebelah kiri ini di halaman 172 dilihat di tema 2. Kalau di sebelah kiri ini namanya gerakan mendorong. Kalau gerakan mendorong itu badannya condong ke depan. Kalau gerakan menarik itu badannya condong ke belakang. Sama-sama menggunakan kekuatan otot kaki dan otot tangan. Kalau menarik tadi badannya condong ke belakang, kalau mendorong badannya condong ke depan. Itu perbedaannya. Jadi nomor 8 tadi seperti itu. Disajikan sebuah gambar tentang konsep gerak mendorong. Sudah menunjukkan gerakan yang dilakukan pada gambar ya. Paling nanti kemungkinan kamu nanti ada gambar ini disebut dengan gerakan apa. Nah, cirinya bagaimana? Kalau badannya itu condong ke depan, itu berarti gerakan mendorong. Kalau badannya itu condong ke belakang, berarti gerakan menarik. Nomor 9. Disajikan sebuah gambar tentang konsep gerak menendang bola. Siswa dapat menyebutkan pola gerak dasar. Nah, kemarin sudah kita pelajari gerak menendang bola, berarti ini sudah masuk ke tema 3. Ya, kita lihat tema 3. Tema 3. Tema 3 ini tema 3 ini tentang gerak dasar manipulatif ya. Gerak dasar tentang gerak dasar manipulatif. Nih. Gerak dasar manipulatif itu apa saja ya? Banyak yang punya anggota tubuh yang memainkan suatu alat atau benda. Contohnya apa? Ya melempar, memukul, terus menggiring, menendang. Ini gerakan melempar. Kita cari yang gerakan menendang bola. Nomor berapa ya? Ini di halaman 138, halaman 139, halaman 140. Ini di tema 3 ya. Di tema 3. Gerak dasar manipulatif itu adanya di tema 3. Dilihat di bukunya tema 3. 138, 139, 140. Ini namanya gerakan menendang bola. Ya. Dilihat. Menendang bola. Nih, ini menendang bola ke gawang. Ini menendang bola ke depan. Ini yang sebelah sini menendang bola ke temannya. Nah, menendang bola itu ada beberapa cara. Ada menggunakan beberapa bagian kaki.
bagian telapak kaki, yaitu kaki bagian depan atau kaki bagian ujung. Terus menendang bola menggunakan kaki bagian dalam, menendang bola menggunakan kaki bagian luar, menendang bola menggunakan kaki bagian punggung. Tuh, ya. Nih, ini adalah apa itu? Materi gerakan menendang di tema 3. Letaknya di mana? Di halaman 138 sampai 140. Kita lanjutkan. Nomor 10. Disajikan sebuah pernyataan tentang konsep menyundul bola. Siswa dapat menunjukkan pengertian gerakan menyundul bola. Gerakan menyundul bola termasuk gerak dasar manipulatif. Gerak dasar manipulatif menyundul bola, namanya menyundul berarti menggunakan anggota tubuh apa? Kalau menyundul, kalau menendang menggunakan kaki, menangkap, melempar menggunakan tangan. Kalau menyundul menggunakan kepala. Nah, bagaimana caranya menyundul? Dulu sudah saya jelaskan di gambarnya, di video Pak Ikun jelaskan. Tinggal kalian melihat-lihat lagi. Dan Pak Ikun sudah berikan materinya di buku tema. Kita lihat di buku temanya menyundul di mana ya? Ada enggak di sini menyundul, gambar menyundul? Oh, belum ada. Gambar menyundul belum ada. Oke, enggak apa-apa, gambar menyundul belum ada. Menyundul itu menggunakan bola. Jadi menggunakan bolanya digerakkan menggunakan kepala. Itu namanya menyundul bola. Oke, selanjutnya nomor 11. Disajikan sebuah pernyataan tentang konsep melempar bola. Sudah menentukan pandangan mata saat melempar bola. Pandangan mata saat melempar bola itu kemana? Ke sebelah depan, ke depan. Jadi harus menghadapnya ke sasaran. Nah, kalau pertanyaannya, kalau kamu mau melempar bola, pandangannya arah mata kemana? Ke sasaran yang akan dilempar. Semuanya kamu ingin melempar bola ke sebelah kiri, berarti kamu harus melihat sebelah kiri. Apabila kamu ingin melempar bolanya ke depan, berarti kamu melemparnya matanya menghadap kemana? Memandang ke depan. Sekarang kita lanjutkan. Nomor 12. Disajikan sebuah gambar tentang konsep memantulkan bola. Siswa dapat menyebutkan gerakan memantulkan bola. Nah, di sini kita lihat memantulkan bola. Nih, di halaman 77 subtema 2. Ini tema 3 ya, masih tema 3. Nih, gerakan memantulkan bola. Nah, ini memantulkan bola. Ini namanya bola apa? Bentuknya seperti ini dengan garis-garis seperti ini. Ini namanya bola basket. Berarti memantul-mantulkan bola itu termasuk gerak dasar permainan bola basket. Nah, salah satu dasarnya permainan bola basket itu apa? Yaitu memantul-mantulkan bola ke lantai, namanya dribbling atau menggiring bola. Kalau menggiring bola dalam permainan sepak bola menggunakan kaki, kalau menggiring bola dalam permainan bola basket menggunakan tangan. Ya, dengan cara memantul-mantulkan bola seperti ini. Oke, selanjutnya nomor 13. Disajikan sebuah pernyataan tentang konsep bentuk istirahat untuk menjaga tubuh. Siswa dapat menganalisis manfaat istirahat. Tadi ya. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 14 ya. 14. Disajikan sebuah pernyataan tentang konsep bentuk istirahat untuk menjaga tubuh. Siswa dapat menyebutkan istirahat yang paling baik. Nah, istirahat yang paling baik itu apa? Tidur. Jadi istirahat yang paling baik itu adalah tidur. Nah, dengan tidur kita dapat mengembalikan tenaga tubuh kita menjadi segar kembali. Ya. Tubuh kita menjadi segar kembali. Oke. Sekarang nomor 14 nomor 15. Disajikan sebuah pernyataan tentang konsep bentuk istirahat untuk menjaga tubuh. Siswa dapat menyebutkan waktu istirahat untuk anak-anak. Nah, di buku catatan sudah ada. Waktu istirahatnya untuk anak-anak itu berapa?
minimal berapa? 8 sampai 10 jam. Ya. Bahkan bisa lebih. Tinggal tergantung umurnya. Kalau kalian tidak boleh tidur lebih dari jam 9. Nah, supaya apa? Bangunnya lebih pagi, lalu persiapan untuk sekolah. Nah, di sini kita lihat di sini ya. Tentang istirahat. Aduh. Kenapa ini laptopnya ini? Aduh. Nah, ini. Nah, ya istirahat, manfaat istirahat, badannya segar, sehat, tidak mudah lelah, wajah cerah, tidak mengantuk. Nah, seperti itu. Ya. Nih. Itu ya manfaat istirahat. Selanjutnya nomor 16, disajikan sebuah pernyataan tentang konsep bentuk istirahat untuk menjaga tubuh siswa dapat menjelaskan manfaat istirahat. Manfaatnya istirahat tadi apa? Ini tadi. Nah, manfaatnya istirahat ini badannya segar, sehat, tidak mudah lelah, wajah cerah dan tidak mengantuk. Itu manfaatnya untuk istirahat. Bentuk-bentuknya istirahat apa saja? Banyak, seperti rekreasi. Terus paling baik itu istirahat apa? Tidur. Nah, tapi bentuk-bentuknya istirahat banyak. Rekreasi, menonton TV, tidur-tiduran di depan TV, terus bermain itu termasuk waktu untuk istirahat. Kalau kita tidak ada waktu istirahat, kita pasti jarang bermain, pasti nanti ada tugas saja. Oke, selanjutnya nomor 17, disajikan sebuah pernyataan tentang konsep memilih makanan yang sehat. Siswa dapat menunjukkan cara memilih makanan yang sehat. Makanan yang sehat. Oke, makanan yang sehat itu terdiri dari 4 sehat 5 sempurna. Yaitu terdiri dari nasi sebagai karbohidrat, nasi lauk pauk sebagai protein, terus sayur-mayur sebagai vitamin, buah-buahan juga sebagai vitamin, dan yang kelima susu. Jadi yang pertama tadi nasi, kita karena makan makanan pokok kita nasi lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, yang kelima susu. Oke, gimana tadi ya? Nih. Oke, selanjutnya ya. Nomor 18, disajikan sebuah pernyataan tentang konsep memilih jajanan yang sehat dan tidak sehat. Siswa dapat menentukan akibat memakan jajanan yang tidak sehat. Akibatnya apa? Bisa mengakibatkan penyakit. Nah, apabila jajanan tidak sehat itu dapat menyebabkan penyakit. Penyakitnya apa? Biasanya kalau makan kita enak itu kenyang. Kalau di makanan itu ada penyakit, berarti bisa mengakibatkan apa? Sakit perut. Nah, itu ya. Jadi kalau jajan jangan sembarangan, apalagi di era pandemi seperti ini. Kalian harus menjaga makanan kalian. Dengan cara bagaimana? Kalau bisa kalian membuat jajan di rumah, dibantu dengan orang tua kalian, ya. Jadi minta sama orang tua kalian, ayah, ibu atau mama, papa, saya buat jajan aja di rumah, dibuatkan mama saja atau dibuatkan ibu saja daripada beli. Nomor 19, disajikan sebuah pernyataan tentang makanan bergizi. Siswa dapat menyebutkan makanan yang membuat tubuh sehat. Makanan yang membuat tubuh sehat tadi apa ya? 4 sehat 5 sempurna tadi. Nomor 20, disajikan sebuah pernyataan tentang makanan bergizi. Siswa dapat menyebutkan kandungan vitamin yang terdapat pada buah jeruk. Nah, pada buah jeruk banyak mengandung vitamin apa? Vitamin C. Jadi banyak mengandung vitamin C. Dan kalian harus banyak-banyak memakan buah untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita, terutama vitamin C. Apakah vitamin C itu terdapat hanya pada buah jeruk? Tidak, banyak sekali. Buah tomat, biasanya buah jeruk dan buah tomat itu bagus. Terus ada lagi jambu, buah jambu itu ada vitamin C nya juga.
Jadi kalian kalau bisa mengonsumsi buah sebanyak mungkin, tomat, jambu, jeruk. Apakah tidak boleh mengonsumsi buah lainnya? Boleh, ya, boleh. Karena di setiap buah itu pasti ada vitamin dominannya, vitamin yang paling banyak terkandung dalam buah itu pasti ada. Ya. Kalau di atas paling banyak itu apa? Ya vitamin A, nah, seperti itu. Nomor 21. Disajikan sebuah pernyataan tentang konsep pola gerak dasar sesuai dengan menunjukkan pengertian gerak dasar lokomotor. Nah, di bukunya dilihat gerak dasar lokomotor yaitu gerak tubuh berpindah tempat. Nah, di bukunya Anda tuh. Nah, oke. Nomor 22. Ini kita kembali ke mana? Ke tema 1 karena kita masuk kembali lagi ke 3.1 itu gerak dasar lokomotor. Disajikan sebuah pernyataan tentang konsep gerakan melompat. Siswa dapat menjelaskan tumpuan saat melompat. Nah, ketika kalian melompat, tumpuannya itu yang paling tepat yaitu kaki yang paling kuat dan menggunakan satu tumpuan itu melompat. Kita lihat gerakan melompat. Ya Allah. Kita cari gerakan melompat ya. Ini kok lemot ya? Nah, laptopnya Pak Ikun lemot ini. Duh. Jadi kalau gerakan melompat itu menggunakan apa? Satu kaki. Tumpuannya satu kaki itu melompat. Tadi sudah dijelaskan Pak Ikun toh, ya. Gerakan melompat itu tumpuannya satu kaki. Kita cari gerakan melompat. Ya. Ini gerakan berlari, menggendong. Nah, ini gerakan melompat. Ini gerakan melompat. Tadi di mana ada? Ini gerakan melompat ini. Ya, ini melompat menggunakan tumpuan satu kaki ya. Selanjutnya nomor 23. Disajikan sebuah pernyataan tentang konsep gerak dasar sesuai dengan contoh gerak dasar lokomotor. Tadi sudah dijelaskan Pak Ikun adalah contohnya gerak dasar lokomotor. Pokoknya lokomotor itu berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Jadi tubuhnya itu, semua anggota tubuhnya itu bergerak atau berpindah. Apa saja gerakannya? Ayo, kemarin sudah dijelaskan Pak Ikun juga di video pembelajaran. 24. Disajikan sebuah pernyataan tentang konsep kombinasi menggunakan badan dan memutar badan. Siswa dapat menyebutkan gerak yang sesuai dengan pohon tertiup angin. Nah, ini pohon yang tertiup angin meliupkan badan. Kalau anginnya ke kanan berarti tertiup angin berarti badannya meliuk ke kanan. Kalau ditiup angin ke kiri badannya meliuk ke kiri. Oke, nomor 25. Disajikan sebuah pernyataan tentang konsep kombinasi meliukkan badan dan memutar badan. Siswa dapat menyebutkan bentuk latihan. Nah, meliukkan badan dan memutar badan. Bentuk latihannya, bentuk gerakannya. Meliukkan dan memutar badan. Kita cari. Ini di tema 2 ini meliuk. Nah, ini ya. Nih. Ini yang bawah, gambar bawah ini berdiri tegak. Nah, gambar bawah lagi putar badan kiri bawah, ini meliukkan pinggang ya. Mentingkan badan. Yang ini gerakan melompat tadi ya. Nah, ini gerakan memutar ya. Ini gerakan menekuk. Nah, seperti itu. Selanjutnya nomor 26. Disajikan sebuah pernyataan tentang kombinasi gerak meliukkan badan dan memutar badan. Siswa dapat menjelaskan pandangan saat membungkukkan badan. Kalau membungkukkan badan berarti pandangannya ke bawah ya. Kalau pandangannya ke bawah kalau membungkukkan badan.
Kalau badannya tegak berarti pandangannya ke depan. Nomor 27. Disajikan sebuah pernyataan tentang konsep gerak dasar. Siswa dapat menyebutkan contoh gerak dasar manipulatif. Nah, contoh gerak dasar manipulatif. Opo wae? Ayo. Ada melempar. Pokoknya gerak anggota tubuh memainkan suatu alat atau benda itu namanya gerak dasar manipulatif. Banyak tadi contohnya. Pak Eko sudah memberikan penjelasan di atas tadi. Nomor 28. Sudah. 29. Disajikan sebuah pernyataan tentang konsep menendang bola. Siswa dapat menjelaskan posisi badan saat menendang bola. Kita lihat saat menendang bola posisi badannya bagaimana ya. Menendang bola. Kita cari satu persatu di materi yang sudah Pak Eko persiapkan. Ini melempar, bentar, menendang. Nah, ini memantulkan bola. Nah, badannya ini dilihat. Nah, ketika menendang bola, badannya bagaimana? Agak condong ke depan atau tegak ini. Nah, ini. Ketika akan menendang bola, badannya, nah, posisi badannya agak condong ke depan. Nah, itu ya. Jadi ketika akan menendang bola badannya akan condong ke depan. Dilihat ini menggiring bola kalau ini. Oke. Selanjutnya nomor 30. Disajikan sebuah pernyataan tentang konsep bentuk istirahat untuk menjaga tubuh. Siswa dapat menjelaskan manfaat istirahat. Tadi manfaat istirahat tadi ada 5 ya. Dilihat. Manfaat istirahat ada 5. Manfaat istirahat kita cari ke atas, ke bawah. Kalau istirahat ke bawah. Istirahat. Nah, ini ya, manfaat istirahat. Nah, ini. Manfaat istirahat. Apa ini bagaimana nanti akan saya kirim bentuk PowerPoint-nya, saya bentukkan PDF. Jadi kalian bisa melihatnya di HP kalian. Oke. Ini ada manfaatnya apa? Segar, sehat, badannya menjadi segar, sehat, tidak mudah lelah, wajah cerah, tidak mengantuk. Oke, selanjutnya nomor 31. Disajikan sebuah pernyataan tentang konsep bentuk istirahat untuk menjaga tubuh. Siswa dapat menjelaskan akibat kurang istirahat. Nah, akibatnya kurang istirahat itu apa? Badan menjadi gampang lelah, tidak segar, gampang mengantuk. Nah, itu ya. 32. Disajikan sebuah pernyataan tentang konsep aktivitas pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan. Siswa dapat menyebutkan bentuk pengisian waktu luang. Nah, pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan berarti kita melaksanakan kegiatan fisik, kegiatan olahraga ya, seperti bermain sepak bola, bermain lompat tali, bermain dengan ayah yang beraktivitas dengan fisik ya. Entah itu bermain dengan ayah, kejar-kejaran, nah, atau bermain bola dengan ayah. Tapi tetap kalau kalian bermain dengan teman kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan ya. Jaga jaraknya ya, tidak bertukar air minum. Nah, air minumnya bawa sendiri-sendiri. Selanjutnya 33. Disajikan sebuah pernyataan tentang makanan yang bergizi. Siswa dapat menentukan makanan yang mengandung karbohidrat. Kita lihat, kita cari ya. Makanan yang mengandung karbohidrat di sini ada enggak ya yang Pak Ikun? Nah, ini makanan harus mengandung karbohidrat. Beras, kentang, ketela itu roti itu mengandung karbohidrat. Mengandung protein, ikan, tempe, tahu, telur, daging. Mengandung vitamin, sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, itu ya. Itu. Selanjutnya nomor 34. Disajikan sebuah pernyataan tentang makanan yang bergizi. Siswa dapat menentukan makanan yang mengandung protein hewani. Protein hewani itu berarti protein lauk. Nah,
lauk yang berasal dari hewan. Nah, hewan, lauk yang berasal dari hewan itu apa saja? Wah, hewan itu apa saja toh sing bisa dimakan dan halal dan baik? Itu apa? Kalau di tempat kita seperti ayam, ayam diambil apanya? Dagingnya. Terus kambing diambil dagingnya. Terus sapi diambil dagingnya. Nah, pemanfaatan daging itu disebut dengan protein hewani. Protein yang asalnya dari hewan. Kalau protein nabati itu protein atau lauk yang asalnya dari tumbuh-tumbuhan. Seperti apa? Tempe, tahu itu asalnya dari mana? Dari tumbuh-tumbuhan. Tempe berasal dari kedelai, tahu terbuat dari kedelai. Oke, selanjutnya nomor 35. Disajikan sebuah pernyataan tentang konsep memilih jajanan sehat dan tidak sehat. Siswa dapat menjelaskan dampak ciri jajanan yang kadaluarsa. Nah, cirinya makanan yang kadaluarsa apa? Yang paling mudah itu biasanya kalau makanan ada yang kadaluarsa itu ada tanggalnya. Ada tanggalnya, ada expirednya. Expired seperti ini, expirednya. Expired. Ada expirednya. Nah, ini ada expirednya. Jadi kalau di bungkus jajanan ada seperti ini, berarti jajanan ini artinya expired atau kadaluarsa pada tanggal 30 bulan 10 tahun 2022. Bulan 10 itu apa? Bulan Oktober, tanggal 30 bulan Oktober tahun 2000 sampai tahun 2022. Berarti jajanan ini tidak bisa dimakan. Ya. Ketika sudah sampai pada tanggal itu, berarti jajanan itu sudah tidak baik untuk dikonsumsi. Jadi seperti itu, ada tanggalnya. Yang depan biasanya menandakan tanggal, terus yang tengah ini menandakan bulan, dan yang paling akhir menandakan tahun, yaitu expirednya. Selain itu, yaitu cirinya berjamur. Nah, jamuran. Nah, kita jamure, berarti makanannya itu sudah expired. Terus apa? Baunya tengik. Ya, itu baunya tengik. Itu makanan yang sudah kadaluarsa, tidak boleh jangan dimakan. Itu bisa mengakibatkan penyakit perut, nah, bisa batuk, bahkan bisa terjadi panas. Nomor 36. Disajikan sebuah pernyataan tentang konsep gerak lompat dan loncat. Siswa dapat menjelaskan perbedaan melompat dan meloncat. Perbedaannya apa? Melompat tumpuannya menggunakan berapa kaki? Ayo, tumpuannya menggunakan titik-titik kaki. Meloncat menggunakan tumpuan berapa kaki? Kalau perhatikan penjelasan Pak dari atas tadi sudah ada ini. Pak tidak mengulang lagi ya, biar lebih cepat waktunya. 37. Disajikan sebuah gambar tentang konsep gerak mendorong dan menarik. Siswa dapat menganalisa faktor apa agar memenangkan sebuah permainan mendorong dan menarik. Jadi ketika mendorong dan menarik tadi Pak Ikun di atas sudah memberikan penjelasan bahwa gerakan mendorong dan menarik yang paling berpengaruh, yang paling dominan yaitu gerakan tangan dan kaki. Berarti yang menang, yang mendapatkan kemenangan biasanya otot tangan dan otot kakinya yang paling paling apa? Otot tangan dan otot kakinya paling apa? Paling pasti, masa paling enak dipandang, masa paling besar kan enggak? Besar kalau enggak kuat ya enggak menang, berarti yang paling kuat. Nah, 38. Disajikan sebuah pernyataan konsep menendang bola. Siswa dapat menentukan bagian kaki saat menendang bola. Tadi di atas sudah saya jelaskan ya. Bagian-bagian kaki ketika menendang bola itu apa saja. 39. Disajikan sebuah pernyataan tentang konsep bentuk istirahat. Untuk menjaga tubuh, siswa dapat menjelaskan manfaat istirahat. Tadi ada 5 manfaat istirahat.
golek ineh ya. Cari lagi manfaat istirahat. Kalau bawah ini manfaat istirahat ada 5 tadi ya. Sebetulnya banyak selain ini 5. Tubuhnya menjadi segar ya, sehat, terus tidak mudah lelah ini ya. Ini tidak mengantuk, wajahnya cerah. Oke. Selanjutnya 40. Disajikan sebuah pernyataan tentang memilih makanan yang bergizi dapat menunjukkan makanan yang termasuk 4 sehat 5 sempurna. Di buku catatannya sudah ada 4 sehat 5 sempurna, tadi juga sudah Pak Ikun jelaskan. 4 sehat 5 sempurna. Makanan pokok yang terdiri dari karbohidrat ada, setelah itu nomor 2-nya adalah protein. Nah, proteinnya ada protein hewani dan protein nabati. Berarti nasi, lauk pauk, ada vitamin. Nah, vitamin itu terdapat pada sayuran. Keempat yaitu buah-buahan juga ada vitaminnya. Yang kelima yaitu susu. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, itu tadi penjelasan dari Pak Ikun. Mohon maaf Pak Ikun mengalami keterlambatan dalam mengirim atau mengupload videonya, sehingga kalian harus menunggu sampai sekarang. Anak-anak, semoga COVID-19 ini segera usai dan ditemukan vaksinnya, sehingga kita dapat kembali bertemu di sekolah kita tercinta, sehingga kita melaksanakan pembelajaran tatap muka yang lebih efektif daripada pembelajaran daring. Tapi dengan pembelajaran seperti ini, Pak Ikun berharap kalian tetap semangat belajar, karena ilmu itu bisa didapat dari mana saja. Pak Ikun selaku guru hanya memfasilitatori saja, hanya penghantar saja. Kalian sebagai penerima ilmu, kalian bisa mencari ilmu dimanapun. Sekarang internet dipermudah, mendapatkan bantuan data dari pemerintah. Kalian bisa memanfaatkan itu, bisa mencari di Google, bisa mencari di YouTube, bisa mencari di Facebook pun juga bisa. Ya, itu. Jadi jangan mudah menyerah dengan keadaan. Terima kasih. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan badan kita selalu sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap belajar karena tugas kalian adalah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.